Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, kita akan membahas terkait dengan berita gembira khusus bagi para tenaga honorer yang tahun ini tidak berhasil mendaftar oleh karena tidak adanya formasi, ataupun mendaftar akan tetapi tidak berhasil lulus pada tahapan seleksi, pada seleksi aparatur sipil negara, apakah itu seleksi pegawai negeri sipil ataupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Untuk itu kepada rekan-rekan, ayo ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, seleksi kompetensi dasar calon aparatur sipil negara telah selesai, baik itu CPNS maupun P3K. Pengumuman hasil seleksi pun akan disampaikan antara tanggal 6 hingga dengan tanggal 15 Desember tahun 2023. Bagi rekan-rekan yang mendaftar pada seleksi P3K ini, terdapat beberapa cara untuk mengetahui hasil seleksi. Yang pertama adalah mengecek lewat akun SSCASN melalui website sscsn.bkn.go.id, kemudian masuk ke akun, dan nantinya di akun tersebut akan ditampilkan atau menerima notifikasi hasil seleksi, apakah rekan-rekan bisa lolos ataupun tidak lolos pada tahapan seleksi ini. Nah rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang tidak berhasil lolos pada tahapan seleksi P3K 2023, terdapat beberapa berita yang menarik yang rekan-rekan perlu ketahui terkait dengan hasil seleksi P3K pada tahun 2023. Yang pertama adalah hasil seleksi kompetensi dasar. Ini bisa dipakai untuk seleksi berikutnya. Jadi nilai yang rekan-rekan dapatkan pada seleksi tahun ini, nantinya nilai itu bisa dipakai pada seleksi calon aparatur sipil negara berikutnya. Itulah gunanya ada namanya sertifikat hasil CAT, dan nantinya sertifikat ini bisa digunakan pada tahapan seleksi berikutnya. Nah rekan-rekan, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN memastikan bahwa hasil SKD tahun ini itu bisa dipakai apabila pemerintah kembali membuka seleksi calon aparatur sipil negara. Ia mengatakan ketentuannya adalah hasil seleksi CAT tersebut hanya bisa digunakan satu kali lagi. Ia menyebutkan bahwa dalam ketentuan Kemenpan RB dapat digunakan satu kali ke depan. Sebagai contoh misalnya, pemerintah kembali membuka calon aparatur sipil negara pada 2024, maka peserta bisa menggunakan nilai SKD yang diperolehnya pada 2023 untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara 2024. Ia mengatakan tidak ada masa kadaluarsa untuk hasil SKD tersebut, artinya apabila pemerintah baru membuka kembali pengadaan ASN pada tahun 2025, maka hasil tes itu masih berlaku. Jadi ini berita yang menarik rekan-rekan, apabila rekan-rekan sekalian pada seleksi ini mendapatkan nilai yang tinggi, akan tetapi dari sisi perankingan rekan-rekan tidak memenuhi syarat, artinya mungkin bisa saja disesuaikan formasi disebabkan oleh karena ketersediaan formasi yang sedikit, sehingga nilai yang tinggi pun itu bisa gagal dalam seleksi, ataupun mungkin saingan rekan-rekan ya di satu formasi adalah tenaga honorer kategori 2 yang memang pada seleksi kali ini diprioritaskan dan diberikan afirmasi. Berapapun nilainya tenaga honorer kategori 2 ini, dia tetap akan prioritas selagi masih ada formasi di kuota tersebut. Sehingga dengan adanya kebijakan prioritas bagi tenaga honorer kategori 2, ini menyebabkan beberapa rekan-rekan kita tenaga honorer meskipun memiliki nilai CAT yang tinggi, akan tetapi dia dikalahkan oleh tenaga honorer kategori 2 yang memang memiliki nilai yang rendah. Nah, nilai yang tinggi ini yang telah didapatkan oleh rekan-rekan itu bisa saja digunakan kembali pada seleksi calon aparatur sipil negara ke depan. Sehingga ini mungkin berita yang
menarik bagi rekan-rekan tenaga honorer yang khususnya bagi honorer yang memiliki hasil seleksi kompetensi dasar yang memang cukup tinggi pada tahun 2023. Suharmen menyebutkan bahwa ketentuannya itu dapat digunakan 1 kali ke depan, maka kapanpun pelaksanaan seleksi itu dibuka, maka hasil SKD pun bisa digunakan. Jadi ketentuannya apabila memang tahun 2024 seleksi calon aparatur sipil negara tidak dibuka, akan tetapi dibuka pada tahun 2025, maka hasil seleksi SKD itu masih tetap digunakan pada tahun 2025. Intinya hasil SKD itu masih bisa digunakan kembali dalam 1 kali masa seleksi. Kemudian rekan-rekan sekalian, berita menarik yang kedua bagi rekan-rekan yang tidak berhasil lolos pada seleksi tahun ini, yakni seleksi calon aparatur sipil negara itu nantinya akan dibuka lebih sering. Beda dengan sebelum-sebelumnya yang memang mungkin setiap setahun sekali ataupun setiap 2 tahun sekali ke depan. Dalam rangka penyelesaian tenaga honorer, pemerintah mengambil kebijakan seleksi calon aparatur sipil negara ini akan dibuka lebih sering. Badan Kepegawaian Negara telah menyatakan bahwa pengadaan calon pegawai negeri sipil ataupun calon aparatur sipil negara, PNS maupun P3K ke depannya akan lebih fleksibel. Artinya di dalam 1 tahun pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara itu bisa saja dilakukan sampai dengan 3 kali seleksi, tergantung dari kebutuhan dari masing-masing instansi atau pemerintah daerah. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (BKN) Bapak Suharmen menyebutkan bahwa yang mungkin perlu diinformasikan ke depan, paling tidak mulai tahun 2024 ini, pelaksanaan penerimaan calon aparatur sipil negara, apakah itu PNS maupun P3K, akan relatif lebih fleksibel, tidak seperti sekarang ataupun tahun-tahun sebelumnya. Fleksibel di sini maksudnya adalah dalam arti penyelenggaraan seleksi penerimaan itu bisa dilakukan beberapa kali di dalam 1 tahun, apakah 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali. Itu yang ditegaskan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen. Rekan-rekan sekalian, pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara yang lebih fleksibel itu dimungkinkan karena DPR telah mengesahkan Undang-Undang ASN yang terbaru, yakni Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang itu memang telah diatur bahwa pembukaan seleksi ASN yang bisa lebih sering dari yang diatur oleh aturan lama. Aturan baru itu dibuat karena selama ini pemerintah pusat maupun daerah banyak yang merekrut tenaga honorer untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh para aparatur sipil negara yang lama oleh karena memang pensiun ataupun sudah meninggal. Saat ini aturan turunan untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara itu masih digodok dan dibahas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bersama stakeholder terkait. Nah, rekan-rekan, demikian 2 informasi yang menarik bagi rekan-rekan yang tidak berhasil mendaftar P3K ataupun gagal dalam seleksi SKD seleksi P3K 2023. Yang pertama adalah nilai SKD pada tahun ini masih bisa digunakan untuk 1 kali seleksi ke depan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan seleksi ke depan akan lebih fleksibel, tidak hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, akan tetapi bisa dilakukan hingga dengan 4 kali dalam 1 tahun. Nah, rekan-rekan, demikian berita kali ini. Apabila terdapat pertanyaan, komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.